Shalom, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Tuhan yang setia menemani kita sampai detik ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Saat teduh mulai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita yakini bersama bahwa pertolongan kita adalah datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, memberkati ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena kasih setianya sungguh amat luar biasa bagi kita. Mari kita tinggikan nama Dia. Mari kita lebih dalam menyembah Tuhan dalam hidup kita. Tinggikan Dia, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lebih dalam menyembah Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Dia yang setia bagi kita semua. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kamu telah kehidupanku. Tiada kata yang kuberikan kepada Tuhan selain menyembah Engkau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
tinggikan Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia bagi kami. Seringkali kami tidak setia terhadap Engkau. Untuk itu ya kami mohon ampuni, sucikan segala dosa dan kelemahan kami. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan perkenan dalam ibadah pagi hari ini. Kami serahkan seluruh jemaat yang sudah hadir. Kiranya setiap kami datang dengan hati yang bersyukur, hati yang menyembah Engkau, hati yang menerima berkat firman-Mu, hati yang menerima berkat Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan kehidupan kami dari awal ibadah kami sampai selesai. Tuhan, Engkau ambil alih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dalam ibadah ini berkata demikian dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Setiap kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang sudah dikarunia Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Kita datang menyembah Dia. Mari sama-sama saya undang jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Dan kita akan terus memuji Tuhan kita. Kita percaya bahwa roh kebenaran itu, Roh Kudus ada dalam hati kita. Biarlah Dia terus bekerja memimpin kita setiap hari agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus bekerja agar terus memberikan kita kuasa dalam menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini. Kita pastikan bahwa kita akan setia bagi Dia. Mari kita naikkan pujian PPK nomor 72, Roh Kebenaran Penuhi Daku. Bait kedua. Oh sucikan Dialah ku dari cemar dan dosa, firman-Mu kuduskan dan bugar ku hidup berkuasa. Yesus penuhilah daku.
3. Bagaikan rusa dahaga, aku rindu anugerah. Air hidup alirkan, lebih banyak dan limpah. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi. Katakan sekali lagi, penuhilah. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah setiap kita punya Roh Kudus, amin. Kalau kita punya Roh Kudus, saya percaya sukacita kita tidak akan dipengaruhi oleh apapun di sekitar kita. Karena Roh Kudus itu yang akan membangkitkan hati kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan terus bersukacita bagi Allah. Katakan sukacita surgawi, biar boleh memenuhi hati kita. Mari sama-sama kita bersorak bagi Allah kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Mari kita katakan sekali lagi, kita mau bersukacita bagi Allah kita. Terima sukacita surgawi. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam
lagi katakan sukacita nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tangan bagi Tuhan kita luar biasa. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia bagi Dia. Hari ini kita akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki kita, agar dalam hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, selidikilah aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi, selidiki aku ya Tuhan. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, selidikilah aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati kasih kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama menikmati puji-pujian kami. Dan sebentar kami juga akan bersama untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus menolong kami, memberikan ketenangan hati kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh terus belajar dari kebenaran firman-Mu.
dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah kita pagi hari ini. Masih dalam suasana kemerdekaan ya. Tadi pagi berangkat di jalan masih banyak yang beracara begitu ya. Mungkin dari beberapa saudara-saudara kita pada pagi hari ini juga masih ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan di kampung dan juga di daerahnya masing-masing. Saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Baik, jika sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai merdeka untuk beribadah dengan tulus. Kalau kita mendengar kata ibadah, kalau kita melihat kata ibadah, apa yang langsung muncul dalam benak pikiran kita? Ketika kita mendengar beribadah, mungkin yang muncul dalam pikiran kita pada waktu itu adalah datang ke gereja, datang ke persekutuan, menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan. Begitu ya. Ketika kita mendengar kata beribadah, kita langsung sudah berpikiran ke arah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang semuanya itu adalah bagian dari ibadah. Ya, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman. Itu semua adalah bagian dari ibadah. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah orang yang melakukan semuanya itu pasti sedang beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada pertanyaan seperti ini, mungkin kita jawab, ya tentu, karena aku datang kepada Tuhan, aku pergi ke gereja. Tapi kenyataannya belum tentu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum tentu ketika kita melakukan semuanya itu. Seseorang bisa hadir secara fisik di gereja, tetapi hatinya tidak hadir di hadapan Tuhan. Orang bisa menyanyi dengan suara yang keras, suara yang begitu indah, tetapi hatinya masih jauh daripada Tuhan. Kita bisa seolah-olah mendengarkan, duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, tetapi mungkin pikiran kita bisa kemana-mana. Kita memikirkan hal-hal lain di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ibadah yang tulus itu bukan berbicara tentang seseorang terlihat ketika dia datang hadir dalam ibadah mendengar firman Tuhan, menyanyikan puji-pujian, bukan. Tetapi tentang siapa yang menjadi pusat di dalam hatinya menyembah. Ibadah yang tulus adalah ketika kita datang kepada Tuhan, bukan sekedar karena kewajiban. Kewajiban di mana karena aku ini orang Kristen, aku ini orang anak Tuhan. Orang melihat aku anak Tuhan, orang Kristen yang harus ke gereja tiap minggunya. Atau bukan karena orang melihat bahwa ini sebuah tradisi ataupun kebiasaan. Karena keluarga kami adalah keluarga orang percaya, keluarga kami orang Kristen. Dan setiap minggunya pergi beribadah kepada Tuhan. Sudah seharusnya saya datang beribadah kepada Tuhan. Ataukah kita melihat bahwa kita merasa tertekan kalau kita tidak hadir dalam ibadah. Karena apa? Karena orang akan melihat kita. Ini orang gimana?
Katanya orang Kristen, kok enggak pernah ke gereja tiap minggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang berkata demikian. Yang penting saya sudah datang ke gereja. Sudah selesai. Itulah wujud ibadah saya. Bukan. Tetapi di sini Tuhan tidak hanya bertanya sebatas itu. Apakah engkau datang ke gereja? Tetapi Tuhan juga melihat. Apakah engkau datang ke gereja dengan hatimu? Apakah engkau datang ke gereja dengan hatimu yang tulus menyembah kepada Dia? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita saat ini sedang hidup dalam kehidupan zaman yang mungkin kalau kita melihat berita-berita di luar, seringkali kita sebagai orang percaya itu juga disuguhkan dengan kejadian-kejadian intoleran begitu ya. Bahkan banyak berita yang memberitakan tentang bagaimana ketika orang itu mau beribadah begitu sulit. Orang mau datang kepada Tuhan beribadah begitu susah. Karena apa? Karena dihalang-halangi. Ada satu contoh beberapa di Medan Amplas. Di kota Medan ada jemaat Pentakosta di sana yang mereka mengadakan ibadah. Mereka dibubarkan. Merasa bahwa ini sebuah ancaman. Karena apa? Karena takutnya ibadah itu akan dijadikan misi untuk mereka mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Juga ada di Solo, di gereja Kristen Jawa. Juga terjadi ada namanya persekusi ataupun pembubaran dalam ibadah. Ada baru-baru ini GMS di Bantul. Dan juga yang terbaru ada mau pembangunan gereja di Citralen gitu ya. Kita juga pasti mendengar berita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kondisi-kondisi seperti ini juga terjadi. Dan bahkan gereja GP Kris juga ada yang mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Ya, ada saudara kita yang ada di Surabaya. Ini menjadi pergumulan juga untuk kita, menjadi doa bagi kita. Di mana ketika mereka sudah ada tempat ibadah, tetapi mereka mengalami kesulitan ketika mau mengadakan ibadah. Justru ini terjadi, penolakan ini bukan dari orang-orang di luar kita. Bahkan dari orang-orang yang sama, yang justru menolak kehadiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kejadian-kejadian ini, kita melihat bahwa sebetulnya di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dalam tantangan-tantangan untuk kita mungkin merasa kita sulit untuk beribadah dengan tulus kepada Tuhan, untuk datang beribadah dengan hati kita. Karena apa? Kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalamnya. Tetapi justru dari situ kita harus belajar. Bagaimana kita harus lebih lagi ketika kita mendapati situasi yang seperti itu. Kita harus lebih lagi setia datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan gereja pun seringkali muncul hal-hal demikian. Bukan hanya penolakan-penolakan itu, tetapi di dalam gereja sendiri kita mengalami penolakan. Mungkin kita merasa bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja itu berharap bahwa nanti kita datang dengan suasana yang enak, musiknya enak, mimpin pujian enak, pelayannya enak, firman Tuhannya demikian juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata seperti itu, mengapa itu kita harus melakukan semuanya itu dengan perasaan dan sesuai selera kita? Akhirnya apa? Yang menjadi pusat di dalam diri kita beribadah bukan lagi Tuhan, tetapi kembali kepada selera kita. Mari kita ingat bahwa ibadah itu bukan pertunjukan di hadapan manusia. Ibadah itu bukan sebuah tontonan yang kita pertontonkan di hadapan manusia. Sehingga kita harus memberikan yang terbaik sehingga kita melupakan hal-hal yang esensi. Di dalam persiapan kita harus kita persiapkan dengan baik, betul. Tetapi persiapan dengan baik motivasi kita apa? Untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Mari kita bersama melihat bahwa ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam firman Tuhan kita hari ini. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ini menceritakan perumpamaan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria
yang berada di dekat sumur Yakub. Perempuan itu datang mengambil air pada siang hari. Di dalam percakapan tersebut Yesus berbicara tentang kehidupannya dan kemudian Yesus mempercakapkan tentang kehidupan pelayanannya dan di dalam percakapan mereka masuk di dalam persoalan ibadah. Perempuan Samaria itu berkata, kalau kita lihat di pasal 4 ini di ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Nah, perhatikan persoalan yang ada pada waktu itu. Orang Samaria, perempuan Samaria dan orang Samaria sendiri dan juga orang Yahudi di sini mempunyai perbedaan mengenai tempat ibadah. Kalau kita lihat orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim. Di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan orang Samaria ini menganggap bahwa Gunung Gerizim ini di wilayah utara ini sebagai tempat yang paling suci pilihan Tuhan. Nah, disinilah mereka merayakan hari raya keagamaan dan melakukan ritual itu. Tetapi di dalam kehidupan orang Yahudi beribadah di Yerusalem, dan ini menjadi pertanyaannya adalah di mana tempat ibadah yang benar untuk beribadah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya di sini adalah Yesus membawa persoalan itu kepada level yang lebih jauh mendalam lagi. Di sini Yesus tidak terjebak hanya pada perdebatan mengenai tempat untuk beribadah. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang keempat, di ayat 23, di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dilanjutkan ayat 24, di sana dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yesus sedang menggeser fokus pembahasan dari di mana kita beribadah. Di mana kita beribadah menjadi bagaimana kita beribadah itu. Nah, di sini Yesus hendak menekankan bahwa beribadah itu bukan lagi sekedar soal tempat. Beribadah bukan soal ritual saja. Ibadah bukan hanya sekedar soal bentuknya, tetapi ibadah itu soal hati. Ibadah itu soal ketulusan, di mana kita datang kepada Tuhan. Bukan sekedar hadir saja di rumah Tuhan, tetapi apa? Tetapi beribadah itu harus mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang merdeka untuk beribadah dengan tulus, maka kemerdekaan yang dimaksudkan bukanlah kita bebas untuk beribadah sesuka hati kita. Bukan bebas untuk kita mau melakukan sesuka hati kita. Bukan berarti yang penting saya nyaman ketika saya beribadah, yang penting saya suka, yang penting saya merasa diberkati, bukan. Tetapi kemerdekaan dalam ibadah yang sejati itu adalah kita dibebaskan dari segala hal sesuatu yang membuat ibadah kita itu tidak hanya menjadi formalitas, melainkan kita dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini yang pertama, bagaimana kita bisa merdeka untuk beribadah dengan tulus. Ada dua kebenaran yang kita dapat pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita melihat di ayat 23, Yesus berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah pada Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan di kata penyembah-penyembah benar. Di huruf merah itu. Di sini Yesus tidak berkata, tidak sedang mencari orang yang sedang beribadah dengan benar. Bukan hanya sekedar untuk datang beribadah. Di sini Yesus sedang mencari penyembah. Yesus sedang mencari penyembah yang sejati itu.
Ya, di sini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan antara datang ke tempat ibadah dan juga datang dengan menyembah Tuhan. Ya, kita bisa datang ke gereja tanpa benar-benar menyembah Tuhan. Kita bisa duduk di dalam gereja, tetapi pikiran kita bisa kemana-mana. Kita bisa menyanyikan pujian dengan tampak begitu luar biasa. Kita katakan, ku mau cintai Yesus selamanya. Tetapi dalam hati kita belum bisa melakukan kasih itu. Kita bisa melayani Tuhan begitu luar biasa. Tetapi fokus kita masih belum kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa berkata, saya mau menyerahkan hidupku Tuhan. Tetapi ketika kita diminta untuk mari pelayanan bersama-sama, belum waktunya karena saya masih sibuk, saya belum mampu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bahayanya ketika ibadah itu menjadi sebuah formalitas dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu karena sudah terbiasa melakukannya. Tetapi hati kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Seperti ibarat ketika kita sudah melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, kita bangun tidur, kita sudah tahu bangun tidur pukul berapa kita harus bangun. Katakanlah tiap hari pukul 5 kita harus bangun. Kita sudah terbiasa bangun pukul 5, kita kemudian mandi, sarapan, lalu berangkat kerja. Itu terus yang harus dilakukan dari hari ke hari. Dan itu diulang-ulang sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ketika ibadah itu menjadi formalitas, ini akan menjadi bahaya. Ketika kita melakukan sesuatu hanya karena kita terbiasa melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi kita, di manakah hati kita yang tulus itu yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Ibadah yang tulus tidak tergantung kepada suasana. Kadang kita berkata bahwa saya tidak bisa menikmati ibadah ini karena merasa enggak bagus. Hari ini suasananya kurang nyaman. Gitu. Kita bisa mengatakan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menentukan apakah kita menyembah Tuhan atau tidak itu adalah hati kita di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan sederhana sekalipun, dalam keadaan suasana apapun, kita dapat berkata bahwa Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Tuhan, Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Kalau kita melihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ibarat hidup kita itu, kalau kita semua punya handphone begitu ya. Kita punya handphone. Bayangkan handphone kita setiap hari ini kita pakai, kita gunakan untuk membuka media sosial begitu ya. Kita membuka WhatsApp, kita membuka YouTube, kita membuka Instagram. Kita bahkan bisa bekerja lewat HP kita. Tetapi kalau baterai kita itu habis, baterai handphone kita ini habis, semua fungsinya itu tidak akan berguna lagi. HP ini tidak akan berguna lagi karena fungsinya itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena baterai ini habis. Handphonenya ada, ya, handphonenya bagus. Aplikasinya di sini semua ada. Tetapi karena tidak punya daya, karena baterainya habis itu, sehingga handphone ini tidak berguna. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita memiliki begitu banyak jadwal di dalam kita ibadah. Kalau kita lihat di papan di depan itu ada banyak jadwal ibadah yang ada di gereja kita. Kita punya suasana ibadah mungkin yang bagus, liturgi yang ada, yang begitu rapi. Kita bisa melihat bahwa semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Tetapi kalau hati kita tidak terhubung dengan Tuhan,
Kalau hidup kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka semuanya itu bisa menjadi sekedar aktivitas rutinitas kita saja. Ya, tidak ada fungsinya. Tidak ada gunanya lagi. Karena itu di sini kita bisa mengatakan bahwa seberapa bagus ibadah kita. Seberapa sungguh ibadah kita. Seberapa sungguh-sungguh hati kita di dalam mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita periksa diri kita. Mari kita lihat diri kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Apakah kita datang karena kita harus datang? Ataukah saya ingin bertemu Tuhan? Kalau saya tidak datang, nanti orang lain membicarakan saya. Ataukah saya sungguh rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, yaitu saya tidak lagi beribadah untuk apa? Memenuhi penilaian orang lain, memenuhi jadwal rutin saya, tetapi apa? Saya beribadah karena saya mengasihi Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi rohani untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita dengan hati kita yang tulus itu, kita datang menyembah Dia. Karena ibadah yang tulus itu bukan kita datang kepada Tuhan dengan topeng. Tetapi ibadah yang tulus itu kita datang kepada Tuhan dengan hati kita yang terbuka kepada Dia. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang kedua, ketika kita datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Harus terlihat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di ayat 24, di sana dikatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dalam roh dan kebenaran itu, pertama, ibadah itu harus berasal dari hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak sedang melakukan ibadah yang kosong di hadapan Tuhan. Kita tidak sedang melakukan rutinitas yang begitu saja kita lakukan setiap harinya. Tetapi kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup itu dalam kehidupan kita. Dan ibadah itu harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berkata yang penting hati saya baik, ya, yang penting hidup saya baik, tetapi kehidupan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata bahwa saya menyembah Tuhan, tetapi kehidupan saya tidak bisa menyembah dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saya bisa mengasihi Tuhan, tetapi saya membenci saudara-saudara saya, membenci orang-orang yang ada di sekitar saya. Kita bisa berkata Tuhan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita, tetapi seluruh keputusan hidup kita itu masih bergantung dalam keinginan ego kita. Pokoknya semuanya harus saya tanpa kita melibatkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah dalam kehidupan kita baik hari Minggu ataupun ibadah-ibadah yang lain itu harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan berhenti pada saat itu saja. Tetapi kita harus terus-menerus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari Minggu beribadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan setiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita melakukan semuanya itu harus dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya itu ibarat sebuah jam. Kita memiliki jam yang bagus, jam yang mahal, bermerek, orang melihatnya bisa wow, begitu ya. Wah ini keren karena apa? Harganya mahal, mereknya terkenal, jam mewah,
jam yang begitu indah. Tetapi ternyata jam tersebut tidak menunjukkan waktu yang sama. Tidak menunjukkan waktu yang benar. Ya, harusnya kalau semua itu mengikuti jam hari ini, sekarang jam 8 kurang 10. Tetapi jam yang mewah itu dipakai menunjukkan masih jam 7. Bagaimana? Ini menunjukkan apa? Kelihatannya yang hebat, kelihatannya yang mewah, kelihatan yang mahal itu ternyata tidak ada gunanya. Karena apa? Tidak bisa menunjukkan jam yang sesuai. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari luar kita sebagai orang percaya terlihat begitu rohani. Kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, kita rajin berdoa. Tetapi kalau hidup kita tidak berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka ini semua tidak ada faedahnya. Karena itu Tuhan mencari penyembah dan penyembah yang sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang tulus itu dimulai dari gereja, tidak dimulai dari gereja saja, tetapi dari kehidupan kita hari demi hari. Ibadah itu harus tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang sering kita lupa dalam kehidupan kita. Kita berpikir ibadah hanya terjadi ketika kita datang saat ini. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita di dalam gereja. Ketika kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tidak. Ibadah tidak selesai ketika kita keluar dari pintu gereja ini, Bapak Ibu. Justru ketika kita keluar dari gereja inilah kita harus bisa memperlihatkan, membuktikan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang tulus bukan hanya sekedar terdengar dari mulut kita. Dengan keinginan-keinginan yang indah di dalamnya. Tetapi terlihat dari kehidupan kita. Maka dari itu apa artinya kemerdekaan di dalam ibadah, Bapak Ibu? Kemerdekaan yang Tuhan berikan membuat kita bebas dari kebutuhan kita untuk terlihat rohani. Kita bisa terbebas dari apa? Supaya saya terlihat rohani, ya saya harus datang ke gereja. Kita terbebas dari ibadah sebagai rutinitas saja. Ketika saya datang, bukan hanya datang memenuhi jadwal saya karena ini hari Minggu, bukan. Tetapi Tuhan, aku mau bertemu dengan Engkau. Bukan hanya bebas dari apa? Bagaimana kita terlepas dari masalah-masalah kita datang kepada Tuhan, bukan. Tetapi bagaimanapun kondisi kita harus memiliki hati yang sama. Tetap datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sudah lama datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin dari sejak kita muda, kita sudah tidak terhitung berapa ratus kali kita hadir di dalam ibadah. Mungkin kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Kita sudah mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mungkin hari ini Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita. Anakku, apakah engkau masih menyembah aku dengan hatimu? Apakah engkau masih datang beribadah kepadamu dengan hatimu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bersama belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan hanya kita membawa tubuh kita, tetapi mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita membawa hati kita dengan hati yang tulus beribadah kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang tulus bukan tentang seberapa baik kita terlihat di hadapan manusia, tetapi seberapa sungguh-sungguh hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama meresponi akan kasih Tuhan, akan karya keselamatan Tuhan.
dengan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hati kita, hidup kita. Dan marilah ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Membawa segala kehidupan kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang bersifat ritual ataupun bersifat liturgi ataupun bersifat hal-hal yang nampak di hadapan mata manusia. Tetapi mari kita bersama memberikan hati kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang mungkin seringkali masih memikirkan kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu, kami masih memikirkan hal-hal yang di luar. Tetapi Tuhan, kami mau pada pagi hari ini, kami belajar, di mana ketika Engkau telah memberikan waktu, memberikan kehidupan bagi kami, ajar kami untuk kami terus memberikan hidup kami dan hati kami ketika kami datang kepada Tuhan, memberikan penyembahan kami dengan penyembahan yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kemerdekaan di mana kami boleh bisa beribadah di tempat ini sampai hari ini. Biarlah ini tidak hanya menjadi kesempatan kami untuk datang memenuhi kewajiban kami. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa masalah kami yang kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Kalau sampai hari ini kami masih terus berjuang, meminta Tuhan terus menemani kami untuk melewati setiap pergumulan kami. Teguhkan iman kami agar kami terus percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhanlah Allah yang senantiasa akan memberikan kami jalan keluar dalam setiap persoalan demi persoalan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Saat ini dalam usia lanjut tidak bisa ke gereja, Tuhan tolong berkati mereka yang ada di rumah. Kuatkan mereka dan juga berikanlah mereka sukacita selalu. Agar di masa tua mereka tetap bersyukur dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Di antara mereka yang tidak bisa ke gereja karena sakit, Tuhan tolong Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau lawat mereka dengan darah Yesus agar mereka boleh kembali mengalami pemulihan sejati dari Tuhan. Mereka yang sengaja tidak bisa hadir atau jauh dari persekutuan dengan Tuhan, ingatkan mereka kembali untuk mereka mengingat kasih-Mu yang mula-mula, di mana Engkau menyelamatkan mereka untuk menjadi orang percaya di hadapan-Mu. Kira mereka mengingat kembali sehingga di lain waktu mereka juga bisa datang bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk bulan depan di mana akan diadakannya
peneguhan atau pelantikan majelis gereja dan juga pengurus yang ada di gereja kami. Kiranya setiap mereka yang sudah memberikan hatinya untuk Tuhan, mereka siap untuk diberkati agar nanti ke depan mereka siap melayani Tuhan dengan tulus hati, agar di gereja ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Saat ini terjadi banyak musibah di negeri kami tercinta ini. Khususnya yang saat ini terjadi di Flores, di Maumere, NTT. Di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat dan banyak orang mengalami kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal dan saat ini mereka sedang mengungsi. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar mereka bisa memberikan penanganan, pendampingan yang serius bagi setiap mereka yang terdampak, sehingga mereka kembali bangkit untuk menjalani kehidupan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk umat Kristen dan gereja-gerejamu, agar kami juga tidak menutup mata, kami juga membuka mata kami, untuk kami juga terlibat di dalamnya. Kami memberikan akan bantuan, kami memberikan doa-doa kami kepadamu, agar mereka dikuatkan iman mereka, sehingga di tengah-tengah musibah ini, mereka tak percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur dalam minggu ini beberapa saudara kami berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Feni Nataldina, Ibu Ko Gyoing, Saudara Kevin Jonathan Chandra, Bapak Agus Dedi Kurniawan. Demikian atas hari ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Handoyo, Bapak Ibu Pangestu Stanley. Kiranya mereka semua yang dikarunia berkat panjang umur, bahkan ulang tahun pernikahan dalam keluarga mereka. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa ada bagi mereka, agar dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang, mereka terus libatkan Tuhan dalam setiap perkara hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami datang kepadamu, kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita percaya bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Untuk itu marilah di dalam semuanya itu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini persembahan jalankan 2 kali, kantong hitam untuk kas gereja, kantong merah atau kantong putih untuk pos Pri Bali. Mari sambil kita memberikan persembahan bagi Tuhan, kita naikkan pujian PPK 127, tambahlah kasih-Mu pada Tuhan. Inilah harapanku.
terimalah persembahan kami, terimalah persembahan kami. Kami sadar apa yang kami memberi tidak sesuai dengan apa yang kami terima dari Tuhan. Tapi biarlah dengan kerendahan hati kami memberi, Engkau terimanya, Kau sucikannya agar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan-Mu yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, berkati akan pekerjaan usaha rumah tangga kami, dan masa depan keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya di lain waktu kami semakin memberi yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama akan menyimak warta jemaat. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Warta jemaat akan saya bacakan. Mohon Bapak Ibu Saudara dapat menyimak baik-baik warta jemaat kita. Baik, yang pertama Bapak Ibu Saudara, majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara, dan juga terima kasih bagi Bapak Ibu yang jemaat yang sudah hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga memberkati kehadiran saudara dalam ibadah ini. Kemudian yang kedua, jadwal kegiatan dan tugas pelayanan untuk minggu ini dapat jemaat lihat pada warta halaman belakang. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri dan hadir tidak terlambat. Kemudian dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-29 Pos Perintisan Soekarno-Hatta, maka hari Jumat tanggal 28 Agustus jam 6:30 malam akan diadakan ibadah gabungan, yaitu Pos Pri Soekarno-Hatta, wilayah Polean dan juga wilayah Saujajar. Bertempat di rumah Ibu Bambang, Jalan L.A. Sucipto 331 Malang. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat wilayah, demikian juga majelis, baik periode lama dan baru, bersama keluarga diundang untuk dapat menghadirinya. Kemudian, minggu pertama, tanggal 6 September, akan diadakan acara sebagai berikut. Ada sakramen berjamahan kudus dalam kebaktian umum 1 dan 2, dan bagi jemaat yang sudah dibaptis, mohon jemaat dapat mempersiapkan hati. Kemudian peneguhan majelis dan pengurus periode 2026-2028 ini dilaksanakan dalam ibadah umum pertama yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Peniel. Beliau adalah Ketua Klasis Jawa Timur dan Bali. Nama-nama telah kami lampirkan dalam warta minggu lalu atau jemaat dapat melihat di papan pengumuman. Untuk itu yang bersangkutan mohon dapat mempersiapkan diri dan mohon dukungan doa jemaat. Kemudian sehubungan dengan kepengurusan periode 2024-2026 akan segera berakhir, maka seluruh komisi dan departemen mohon dapat mempersiapkan dan menyerahkan laporan keuangan, baik buku kas maupun sisa uang tunai, kepada bendahara majelis paling lambat minggu depan. Laporan keuangan sampai dengan akhir Agustus 2026. Kemudian minggu depan dalam ibadah umum 1 dan 2, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Siakosin. Beliau adalah dosen dari STT Alitia Lawang. Mohon jemaat dapat hadir bersama keluarga dan teman-teman. Kemudian setelah kebaktian umum hari ini selesai, KU1 selesai, ada kelas katekisasi bertempat di kantor gereja yang akan dilayani oleh Guru Injil Filipus Awetpah. Mohon perhatian bagi para katekisan. Kemudian untuk anggota vokal group agar segera tinggal selesai ibadah karena ada latihan, ya, karena mempersiapkan untuk acara hari ulang tahun gereja kita. Ya, di minggu kedua bulan September, waktu terus berjalan ya. Jadi tolong di masing-masing anggota vokal group dapat memperhatikan ya. Selesai ibadah akan ada latihan. Kemudian saudaraku ada tambahan dari kantin saudaraku ya, dari kantin. Kantin menyediakan di belakang ya, ada kopi hitam dan
kopi susu. Ya, bagi saudara yang memang pecinta kopi, silakan bisa menikmati ya dengan harga ekonomis. Ya, disiapkan di belakang. Ya, silakan Bapak Ibu yang memang memerlukan kopi hitam dan kopi susu. Lalu kemudian ada berita sukacita yang saya akan bacakan untuk kita. Hamba Tuhan dan majelis serta jemaat turut berbahagia dan mengucapkan selamat atas hari ulang tahun pada tanggal 26 Agustus Ibu Feni Natalina. Kemudian 27 Agustus Ibu Ko Gyo Ing. Kemudian 27 Agustus Saudara Kevin Jonathan Chandra. 28 Agustus Bapak Agus Dedi Kurniawan. Serta atas hari ulang tahun pernikahan tanggal 25 Agustus Bapak Ibu Handoyo, tanggal 26 Agustus Bapak Ibu Pangestu Stanley. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kemudian berikut laporan keuangan, silakan ditampilkan. Laporan keuangan. Ya, baik, demikian warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan akhiri bersama-sama ibadah kita dengan berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Puji Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya saudara pulang dengan mengarahkan hati dan pikiran saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah Tritunggal itu memberkati kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali, silakan mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.